akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Polemik RAPBD DKI Jakarta seperti membuka Pandora semrawutnya penyusunan anggaran negara. KPK curhat ke Mahfud MD soal Anies Baswedan. Dilema pemeriksaan terkait kasus Formula E. Itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni. Dan kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan toleransi sedikit pun untuk oknum-oknum yang memang terlibat tindak pidana korupsi. Tidak tanggung-tanggung, mau itu masih pejabat yang aktif ataupun ex-pejabat, itu pasti kena rekan-rekan kalau ada buktinya. Dan memang Anda bisa lihat juga, Anda bisa cek sendiri bahwasanya beberapa ex-pejabat justru diciduk dan diringkus oleh KPK. Tentu saja oknum-oknum tersebut harus ditindaklanjut dan harus dihukum seadil-adilnya. Dan jangan sampai rekan-rekan, karena modus korup ini sangat-sangat berbagai macam cara. Jangan sampai nanti ada dalih, misalnya lebih bayar, tapi endingnya merugikan negara. Nah, itu jangan sampai rekan-rekan. Lalu, kali ini kita pun dibuat tercengang, istilah katanya, oleh salah satu penuding ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah menjadi tersangka pula, yang pada statementnya benar-benar memuji Anies setinggi langit lah bisa dikatakan. Tapi ternyata dengan pujian yang ya bisa dikatakan berlebihan tersebut, ada juga kritikan balik yang katanya justru pujian tersebut terkesan sangat-sangat mempermalukan orang yang dipuji. Maka dari itu, ayo deh kita analisa dan kaji bersama-sama. Ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Oh, Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Itu Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang, masih muda gitu ya. Tapi katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh, belum ya, Bang ya. Saya kira sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya, kakak, sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu itulah Refli, Din Samsudin kan cerdas gitu. Cerdas. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. KPU salah. Apalagi yang salah, Mas? Bawaslu. Nyalain KPU, nyalain MK. Bawaslu. Orang nggak boleh lupa. Masa tanggal KKN-nya lupa, tahunnya KKN-nya lupa. Mas, saya juga nggak ingat KKN saya. Dosen pembimbingnya masa lupa? Kalau dosen pembimbing saya ingat. Jurusannya masa salah? Ya beliau mantan presiden yang punya segudang masalah mengurus negara. Enggak lah. Kalau itu hal mungkin sepele seperti itu. Enggak. Kalau itu terlalu stupid. Ya. Untuk seseorang yang katanya adalah mantan presiden, kalau hal yang sangat sepele itu salah. Nggak mungkin salah. Sanalah tanah airku. Yuk. Bila anggapan ini benar, penelusuran pengaliran uang dari Plate bisa saja menjangkau sampai nama-nama di Partai Nasdem. Atau kalaulah tidak sampai ada penelusuran, pembongkaran korupsi ini bisa berdampak pada kondisi keuangan Nasdem.
Padahal Nasdem saat ini sedang bersiap memasuki proses pemilihan umum yang membutuhkan dana besar. Kampanye pencalonan anggota legislatif Nasdem saja akan memakan biaya tidak sedikit. Apalagi Nasdem juga harus menyiapkan biaya untuk mendanai pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Di kalangan aktivis sekarang sudah tersiar joke soal pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anies untuk kampanyenya. Pesawat jet itu milik Nasdem. Pertanyaannya, kalau sekarang ternyata uang Plate dibekukan, Anies akan berkendara apa lagi di masa kampanye selanjutnya? Dengan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Yang kedua, terkait dengan beberapa hal, diantaranya adanya gugatan dari warga negara ke Mahkamah Konstitusi perihal minta putusan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menguji kedudukan Polri atau Kapolri, apakah di bawah Presiden atau di bawah Kementerian. Dua poin ini saya akan memberikan tanggapan. Pertama, saudara-saudara, saya ingin menanggapi terkait dengan adanya informasi dari beberapa pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyebut bahwa seperti ada penguatan informasi telah terjadi kadaluarsa di kasus pelimpahan berkas laporan Bapak Joko Widodo dan teman-teman dalam menilai Cumana dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya, yang seolah-olah penggiringan opini bahwa secara hukum harusnya mereka ini bebas. Yang kedua, Saudara Refli Harun dan kawan-kawan juga katanya akan menghadirkan saksi mahkota terkait dengan kasus Pak Jokowi, dan ada informasi juga katanya akan mengarah kepada skripsi Bapak Jokowi. Saudara-saudara, poin pertama, bahwa saya juga melihat apa yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan di antara saudara Gofur Samaji, menurut saya itu tidak berlandas. Tidak berlandaskan hukum yang kita sebut dengan by law, tidak berdasarkan hukum. Tidak by data, tidak berdasarkan data. Dan itu hanya informasi. Bagaimana bisa mereka katakan bahwa berkas Pak Jokowi, dalam hal ini laporan Pak Jokowi terkait dengan 6 orang tersangka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian seolah-olah melebihi batas waktu. Ini informasinya masih valid, nggak boleh ngomong sembarangan. Sebut dong, informasi dari mana ini? Sehingga Anda mengatakan kadaluarsa. Apakah dari kejaksaan? Siapa jaksanya? Siapa jaksa pemeriksanya? Dan siapa dari polisinya? Sehingga tidak menimbulkan komunikasi yang semakin hari semakin bias atau bias di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang saya katakan selalu, bahwa banyak pengacara dari Roy ini yang justru offside. Mereka keluar dari koridor yang sesungguhnya sebagai seorang lawyer yang profesional. Nah, karena itu maka saya mendesak di kasus ini, saya minta agar Polri kembali menunjukkan kewenangannya secara objektif dan subjektif, yaitu melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Filosofi berpikir saya sederhana, bahwa 6 bahkan 3 orang Roy Rismond Tikva ini sudah menunjukkan sikap yang menurut saya tidak menggambarkan seseorang yang sedang wajib lapor, yang sedang berstatus tersangka, yang seharusnya juga dilakukan penahanan karena kewenangan penyidik. Nah, karena mereka ini setiap hari menurut saya hampir selalu membuat riuh suasana di media sosial, di banyak pendapat masyarakat yang berkembang, maka menurut saya salah satu upaya yang paling mudah untuk mengurangi opini publik yang liar dengan melakukan penahanan. Nah,
Dengan ditahannya Roy dan kawan-kawan, ini akan mengurangi opini publik yang terbangun, sehingga dalam beberapa kesempatan di televisi saya mengatakan dengan sikap Roy dan kawan-kawan ini diduga beberapa tokoh Indonesia terhasut. Dan itulah sebabnya saya mengatakan untuk segera lakukan penahanan. Yang kedua, kalau Refli Harun dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa seolah-olah proses hukum yang dijalani oleh Roy dan kawan-kawan ini tidak objektif, ada diskriminatif, selalu bilang ini urusan hukum. Ya, saya bilang memang bahwa saudara Refli Harun ini teman saya, tapi sayangnya beliau masuk di tengah. Jadi menurut saya dia tidak komprehensif memahami kasus ini. Harusnya mereka fokus kasus di laporan ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan Pak Jokowi yang mereka katakan 99,9% palsu. Kalau ditarik lagi ke kasus saksi mahkota, kasus ini, kasus itu terkait dengan skripsi, ini udah beda lagi. Nah, sedangkan buku yang dikarang atau yang dibuat oleh Rismond saja, yang seorang wakil presiden kita, Gibran Endgame, wapres tak punya ijazah, tak lulus SMA, begitu juga dengan Pak Jokowi, ini pun belum selesai masalahnya. Karena itu maka saya berharap saudara Roy dan kawan-kawan, saudara Refli Harun dan kawan-kawan, untuk kalian fokus di kasus ini. Berkali-kali saya ingatkan, saya melihat justru sekarang muncul. Kemarin sudah saya sebut, ada laporan Roy terhadap 6 orang warga negara termasuk salah satunya Firdaus, sekarang menunjuk sebagai kuasa hukum. Ada laporan terbaru juga melaporkan Roy, melaporkan Egy Sujana. Ada juga yang terbaru laporan teman-teman terhadap Rismond. Nah, ini kan tidak selesai. Maka kita harus mampu memframe agar kasus ini tidak keluar dari koridor, membias kemana-mana, sehingga membuat rakyat tidak pernah selesai urusan ini. Maka pilihannya adalah segera lakukan persidangan, segera lakukan penahanan, dan putuskan oleh pengadilan. Sehingga rakyat melihat inilah potret hukum yang sejatinya terjadi di Indonesia. Dan tidak lagi menjadi perdebatan yang begitu serius di bangsa Indonesia. Itu pesan dari saya dari Kota Medan. Saya berharap sekali lagi bahwa kami Jokowi yang saya pimpin dengan sebutan kami Jokowi Gibran akan mengawal kasus ini. Dan kami Jokowi Gibran juga akan melakukan proses yang nantinya sedang dalam kami dalami, sehingga saya yakin organisasi yang saya pimpin, Jokowi Gibran ini insya Allah akan booming dan senantiasa mengawal untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama menjaga harkat martabat Bapak Joko Widodo, menjaga harkat martabat Bapak Gibran Rakabuming Raka atau Mas Gibran, dan menjaga harkat martabat seorang Prabowo Subianto yang sedang menjalankan proses pemerintahan yang kita jalani. Karena itu saya spill sedikit bahwa saya setuju dengan pernyataan Bapak Sukmi Dasko Ahmad yang meminta persatuan nasional.